Terima kasih Ibu telah datang. Yang saya hormati Ibu Uti sebagai Ketua Majelis Taklim Marhatus Solihah. Ibu-ibu Marhatus Solihah yang dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan tidak memperpanjang waktu, tepat pukul 10 kita mulai taklim kita ini. Itu kami persilakan kepada Bu Ucu dengan penuh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Ketua Majelis Taklim beserta jajaran pengurus yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, ibu-ibu jamaah ahli surga semuanya. Amin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Selain bahagia, ada perasaan yang lain? Bangga. Kalau boleh tahu Ibu bangganya kenapa? Masya Allah, luar biasa. Ada yang galau? Tidak ada ya. Masya Allah. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang memilih bahagia. Karena sejatinya setiap diri berhak untuk bahagia. Maka apapun yang terjadi, baik yang ada di dalam diri ini, karobotna, kapusing, ataupun sesuatu yang di luar sana, maka tetaplah mengizinkan saya bahagia. Coba Bu, anak-anak kalau sadar. Oke, kan tadi belum lagi ya. Coba gerakan, halo. Halo. Simpan tangannya di dada kirinya. Oke, dada kiri tangan. Oke, Bu, saya dalam hitungan 3 nanti Bu katakan saya bahagia. Sepakat? Oke. Katakan 1, 2, 3. Saya bahagia. Sekali lagi Bu. Saya bahagia. Lebih kencang lagi. Saya bahagia. Masya Allah. Oke, sekarang simpan tangan kanannya di pundak teman sebelah kanannya. Sebelah kanan saya. Ayo nih, fokus. Ada yang belum fokus. Sudah siap ya? Ikuti kata-kata saya. Siap? Oke. Besti. Alhamdulillah. Kita masih bisa ikut kajian. Terus Bu, sehat terus ya. Panjang umurnya, berkah usianya, luas rezekinya, soleh dan solehan putra-putrinya, tidak lupa soleh suaminya. Fokus ya, tong nundutannya. Yuk, pindah sekarang ke kiri. Besti. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Makasih ya. Doa dan supportnya. Doa dan support yang sama. Semoga Allah mengijabah. Tetap fokus ya. Tong recehnya.
indah kepada teman yang ada di samping kanan kirinya. Tidak lupa peluk. Oke. Sambil doakan. Bagaimana perasaannya? Dia terkiranya punya. Jangan-jangan ada yang gak ada turun juga 2 hari sama air. Nah, inilah ibu sejatinya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu akan menular. Ayah surat anu baru demete. Ya, dan semuanya juga bahagia. Maka bahagia itulah yang kemudian akan menular. Kalau kita menularkan wajah yang cemberut, orang yang di depannya juga cemberut. Karena lagi-lagi yang saya katakan, rumusnya itu menular. Maka mulai hari ini, yuk pastikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita rasakan, semua adalah hal yang positif. Ya, berkaitan dengan senyum, Bu. Ya. Senyum ini ternyata dahsyat pengaruhnya. Dengan senyum, hati bisa lebih tenang, hati bisa lebih lega. Terlebih dengan senyum, ibu bisa dapat proyek baru loh. Contoh, ini senyum. Misalkan saya dikenalin sama Bunda Rahmi ke salah satu di antara ibu-ibu yang di sini. Kemudian saya tersenyum, ya. Assalamualaikum, ibu kenalin teman saya. Saya tersenyum, kemudian ibu bilang, ibu dari mana asalnya? Saya dari Bumi Harapan. Tahu nggak Bumi Harapan? Panjelekan, dekat Aljabar. Oh, dekat Aljabar. Abi kan sering ibu ke Aljabar, sahur si ibu tanya. Aku ibu kapain mah biasa sinang ke Abdi panjang. Kami di Ucu biasanya aktivitasnya apa? Saya di rumah Bu, ya tambah kesel bikin sedikit kue-kue jadul kayak gitu kan, misalkan Abdi itu biasa tahu sama. Oh ibu besok ada kue jadul, Nagasari, Bugis, Pasung kan paham? Terangnya punya pasung anu mansrit di handapna. Nah, di pasung anu di pasung. Nah, kemudian dia bilang, ibu abdi teh galesan sok ngaya tentang ngaosa. Ibu-ibu teh sok hoyong, kue-kue jadul, atau mungkin maka ibu ujinya pesennya, kira-kira begitu. Jadi proyek kan? Tapi kalau kita punya bel, ya memperlihatkan wajah yang punten pada saat dikenalkan sesalaman, umpul sesalaman, nepangkeun abdi itu ibu anu misalnya, ibu berani nggak nanya lagi? Males, ya nggak? Makanya ini hati-hati. Nah kalau misalkan ada di antara kita yang punten wajahnya terlihat judes, sebetulnya ibu bukan dari sononya, bukan. Aku mah begini dah wajahnya, juga dari dulu, dari sononya, enggak. Karena apa? Wajah itu elastis, Bu. Beneran loh. Wajah itu elastis. Jadi ibu masih bisa treatment. Cobalah belajar tersenyum minimal, ya 1 kali senyum itu 6 detik atau sampai 20 detik. Ya. Gimana caranya? Rumusnya 2-2-10. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 10 detik ibu. Cakul 10 menit mah. Ya. Oke, belajar tersenyum ya. Kita mulai coba. Kanan kiri oke, 2 cm, tahan 10 detik. Siap? Oke, dilihat ke icon anu senyum dah. Tadi kamu pas angkat ninggalkeun bawasuh dari jam motor. Oke. Yuk, tersenyum ya, selebar-lebarnya. 1 2 3. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu belajar. Karena lama-kelamaan nanti, karena yang saya bilang tadi, wajah itu elastis, maka dengan sendirinya dia akan melentur. Jadi nggak ada lagi bahasa abimah spirituna. Ya, orang yang terlihat ceria, tersenyum itu pasti akan didatangkan keberkahannya lebih banyak. Kan orang itu minum balu dan orang yang harus. Bahkan ada sebuah kisah nyata dari barat. Wajahnya judes, dia kehidupannya punten, terpuruk bu, sangat lama terpuruk. Dari sisi ekonominya, dari sisi kehidupan sosialnya tidak banyak orang yang menyapa dan seterusnya. Akhirnya setelah dia ikut kajian bahwa ternyata salah satunya adalah karena memperlihatkan wajah yang judes. Kemudian dia dioperasi plastik, tapi ibu tetap ada operasi. Dia dioperasi plastik bu, kan di barat ini mah. Kemudian dia seperti yang tersenyum terus bu. Dikisahkan setelah tersenyum terus, hasil operasinya sukses, dia hidupnya berkelimpah. Ini berarti senyuman itu bukan hanya sebatas ibadah, tapi juga mempengaruhi dari aspek kehidupan kita. Nah, boa-boa. Selama ini kita kurang banyak senyum, makanya sekarang tersenyum. Asal ulah senyum, senyum sorangan. Oke, ya Bu ya, begitu ya. Ini PR kita. Saya juga sedang belajar tersenyum. Beda bu auranya. Kalau yang marhum, jadi anu jutekna 2 cm teh kapayun. Sanes ke kanan ke kiri, tapi kapayun. Terus semua we gadura rencangan pada ninggalkeun. Oke, baik ya. Di sesi kali ini, Masya Allah, tabarakallah, tentu saja atas izin Allah saya dipertemukan dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kehadiran saya memberikan kebermanfaatan bagi ibu. Tetap semangat bu. Udah beres udah berapa kali? Belum. Belum. 2 juz. Oke, nggak apa-apa. Targetnya jangan matang. Yang penting tartilnya. Oke, jangan ngebut. Karena ibadah itu bukan dengan nafsu. Ibadah itu dengan hati. Hati-hati. Ibadah itu dengan hati, bukan dengan nafsu olah ulah pedah ayeuna sasi saum. Ibu ada yang rumit yang ngomong bahasa Sunda? Biasa. Kan dalam riwayat disebutkan barang siapa yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan maka pahalanya akan dilipat gandakan. Bisa dari mulai 10 sampai 700 kali lipat. Tah ibu tehnya ningali 700 kali lipat nafsu, nah itu tidak boleh. Ingat bahwa aktivitas yang kita lakukan hati ukurannya, ikhlas. Ya, jangan sampai ada kisah ini sangat populer sekali dalam hadis disebutkan dan sangat viral hadisnya, di mana nanti ada 3 kelompok orang yang dihisab paling pertama. Siapa dia? Bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan Qarun. 3 golongan ini adalah ya, mereka ibadahnya top markotop is the best, ya, mentok amal solehnya pokoknya keren abis, pol terus, tapi mereka yang pertama dilempar ke neraka oleh Allah. Siapa mereka? Pertama, 3 golongan ini orang yang meninggal di medan perang. Secara kasat mata dia berarti syahid. Terus semua orang menginginkan mati syahid karena hadiahnya surga. Yang kedua, golongan yang dilempar oleh Allah ke neraka sementara dia amal solehnya luar biasa, yaitu ahlus sedekah. Ahli sedekah. Hampir setiap kegiatan dia yang paling pertama, setiap
Setiap ada tetangga yang kekurangan, dia yang selalu mensantuninya. Semuanya kesehariannya sodako dan sodako. Secara kasat mata lagi seharusnya berapa pahala yang dia dapatkan, apalagi keterkaitan dengan sodako, ini sudah paham tentang konsep sodako. Dan yang ketiga adalah orang yang berilmu dan ahli Al-Quran. Tapi lagi dilempar oleh Allah mereka yang tahu. Kenapa bisa dilempar oleh Allah? Karena meleset ibadah batinnya. Saat orang yang meninggal dalam peperangan ditanya sama Allah, siapa yang menjadi tujuanmu, wahai hambaku? Mereka menjawab, tujuan kami adalah Allah. Kadzabta, kata Allah. Kamu bohong. Karena kamu ingin mati syahid hanya karena ingin dipuja-puja oleh orang lain, hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Bahkan kamu meminta orang-orang dibuatkan dan nama dianya sebagai orang yang mati syahid. Bagi Allah, bagi mereka yang mau berbohong, ketahuan. Beda dengan kita di sini bisa dimanipulasi. Ya enggak? Ternyata keinginan mereka ketika ingin mati di medan perang, hanya bukan tujuannya karena Allah, karena hanya ingin nanti orang-orang membicarakannya bahwa dia adalah manusia. Yang kedua, ahli sedekah. Ketika ditanya, ketika kamu bersedekah, siapa yang petunjuk? Engkau wahai Allah, kata kamu bohong. Kamu hanya ingin disebut orang yang paling dermawan, ya kan? Kemudian kamu merasa sombong nih, aku yang paling besar sumbangannya. Kira-kira begitu. Begitupun kelompok yang ketiga, ahli ilmu. Hati-hati bu. Orang berilmu itu di tahapan pertama kecenderungan untuk sombong itu sangat tinggi, sangat tinggi. Kenapa? Misalkan di rumah ayah insya Allah di negara Astina tuh aku mah taklim teh dari Senin sampai Ahad padat penuh semuanya. Kira-kira begitu. Orang yang sombong, nih aku yang paling hebat, nih aku cara mengajar paling bisa, segala macam. Maka kamu kata kamu hanya ingin dipuji. Kamu hanya ingin disebut oleh orang-orang kamu itu orang pintar. Bohong kamu. Dan yang ketiganya, yang setelahnya adalah ahlul Quran. Maka pantas Rasulullah pernah mengatakan, nanti itu ada zaman di mana ahlul Quran, disebutnya ahlul Quran, tapi bacaan yang dibacanya jangankan ke hatinya, cuma sampai ke tenggorokan doang. Makanya pantas, jangankan hari ini yang disebutkan oleh Rasulullah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dibunuh pada saat apa? Sholat. Dengan cara gimana? Pedang. Pedangnya diracuni. Siapa yang meracuni? Fasih Al-Qur'annya, khatam Al-Qur'annya, ya. Mereka siapa? Orang kaum Khawarij. Sejatinya kalau memang dia fasih Al-Quran, khatam Quran, ya, hafid Quran, kan harusnya kan bisa mengendalikan dirinya seijib-ijibna oke, sebenci-bencinya, tapi terbukti. Makanya kita kembali. Hati-hati dengan amaliyah kita. Yang paling terpenting adalah di sini. Ikhlas. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Ibu datang ke majelis taklim itu semata-mata hanya karena kira-kira begitu. Oke ya. Baik, itu ini aja sebagai merefresh ya. Dan saya ingin juga menyampaikan keterkaitan pahala bagi mereka yang taklim.
Saya pernah mendengar Buya Muhyiddin mungkin di 4 tahun yang lalu, dia pernah menyampaikan jika saja semua orang tahu terkait dengan pahala yang tolabul ilmi, maka tidak akan pernah ada satupun yang berani meninggalkan. Sekarang mulai terungkap sekarang. Mulai dalam hadis disebutkan barang siapa sekelompok orang yang belajar, yang taklim tentang agama, maka kata Allah, aku akan turunkan kecuali inna nazalna alaihi sakinah. Sakinah, ketenangan. Pada nafas. Ibu tenang apa galau di dia? Tenang. Karena memang itu janji Allah. Yang keduanya, Masya Allah, Allah turunkan rahmat, kasih sayang, ya? Rahmat. Dan yang ketiganya, nih ibu, Masya Allah, ibu sekarang lagi dikelilingi oleh malaikat. Maka minta doa ke Allah. Jadi di saat ibu berdoa, pada saat ibu berdoa, malaikat ikut mengaminkan doa ibu, maka insya Allah itu akan lebih cepat. Dan yang keempatnya, ini yang paling luar biasa, Masya Allah. Orang-orang inilah nih sekarang lagi diobrolin sama Allah di langit sana, ya. Tuh hamba-hambaku, Masya Allah, si anu. Senang nggak bu diceritain sama Allah? Jangankan sama Allah, sama mertua juga senang ya. Apalagi sama Allah, Masya Allah. Ada lagi pahala bagi mereka yang talabul ilmi, sekalipun satu bab saja dia belajar tentang ilmu, maka pahalanya ya lebih besar dibanding dia sholat 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Ditambah lagi ibu bukan hanya sebatas kajian, tapi juga ibu membaca Al-Quran. Ya, dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca Al-Quran walau 1 ayat saja, maka dipahalai berapa? 10 apa? Kebaikan. Sekarang bulan Ramadan dilipat gandakan. Kalaupun dikali 2, berarti kan 10 dikali 10, berarti 10 kali 10 berapa? Hitungannya bu, ternyata saya pernah dengar kajian dari Ustaz Ali Hidayat. Kan 1 huruf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Ari PR. Jadi 1 huruf nun, qaf, ya. 10 kebaikan. Ini jangan dulu cerita bulan Ramadan nih. Jangan dulu cerita bulan Ramadan. Margi engke hitungannya berkilir hitungna. 10 kebaikan. Jadi ternyata hitungan 10 kebaikan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu terlalu kecil. Ternyata hitungannya dari pahala kebaikan 1 menuju pahala kebaikan 2 itu setara dengan 500 tahun. Masya Allah. Merindingnya. Berarti 500 kali 10 berapa bu? 5.000 kali biasa. Kalikan sekarang kalau bulan Ramadan, apa dikalikan 700-nya? Nah kira-kira kalau sudah tahu begini, berani nggak ninggalin baca Quran? Saya. Apalagi konon katanya kubur itu memanggil kita dalam 1 hari 1 malam itu 5 kali. Mungkin kadang kurang teh. Lamun kadang masih gana moal ayah anu balagajul moal soleh sadayana. Salah satunya saya sedikit saja. Salah satunya kubur memanggil kita, kata kubur, ana baitul wahdah. Saya itu adalah tempat kesendirianmu. Terus itulah yang dipanggil oleh kubur kepada manusia jika manusia mendengarnya. Ana baitul wahdah.
apakah saya itu adalah tempat kesendirianmu? Maka kata kubur, bawalah teman-temanmu dari dunia. Pertanyaannya, sok ibu taruh si bapak mau pupus tersalin rencana. Murang kali tersalin, besti tersalin rencana. Tapi apa yang dimaksud oleh kubur? Bawalah teman-temanmu dari dunia, yaitu biqiraatil Qur'an. Maka yang akan menjadi tempat kita di kubur yaitu bacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam hadis, pada satu waktu ada mayit yang sedang disiksa oleh malaikat, kemudian datanglah seseorang yang menjelma seorang laki-laki, kemudian dia melarang pada malaikat, wahai malaikat, tolong hentikan azab untuk dirinya. Siapa kamu? Berani-beraninya saya itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Orang ini karena banyak maksiatnya, maka saya azab di kuburnya. Berdebatlah, dikisahkan perdebatan antara si orang ini dengan malaikat tadi. Kami percaya, hai orang karosun ke Allah. Begitu gitu. Usut. Ternyata siapa engkau sebenarnya? Kata malaikat, saya adalah surah Al-Mulk. Surah Tabarak. Jadi saya sendiri maka surah Tabarak. Ya. Surah Tabarak Al-Quran. Itu ayat itu di luar Quran, itu ayat di dalam Al-Quran. Surah Tabarak. Ternyata itu dalam hadis sahih. Gus paham menyampaikannya seperti itu. Makanya masya Allah. Ya. Baca Al-Quran. Kita saling mendoakan ibu ya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran. Jadi yang disebut ahli Quran bukan mereka yang hafid Quran. Yang hafid Quran juga kalau tidak dimurojaahkan dia tidak termasuk pada ahli Quran. Ya, jadi ternyata yang dimaksud dengan ahli Quran adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ibu jangan berkecil hati, abdi mah ujung-ujung 30 juz, 30 oke main luka ketan apa? Ukur di Al-Humazah we beken ka Anas. Eta ge duka ketan. Tuluy we ayeuna salat teh kulhu deui. Jadi yang terpenting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Maka insya Allah itu akan menjadi atau digolongkan menjadi orang yang ahlul. Baik. Seperti biasa, kalau saya kajian itu biasanya kita melakukan relaksasi sejenak. Kenapa? Pastinya ibu bangun mulai dari ada jam 2 ya, jam 3, setengah 3, setengah 4. Namun tabung obatnya berarti bis kaburangan. Walaupun sang konstreng, pakepuk, pasti sudah banyak aktivitas yang dilakukan. Mulai dari sholat malam, ya kan? Setidaknya ya kalaupun ada rencang, ibu pasti membantu sedikit-sedikit dan seterusnya. Nah, kalau saya, karena kebetulan saya pernah ikut belajar di Living Value Education Program, pendidikan menghidupkan nilai. Begitupun di saat saya ngajar, Bunda Rani juga sama. Ya, ketika kita sebelum belajar, kita relaksasi dulu. Tujuannya untuk apa? Biar terhubung. Khawatir di antara sekian puluh orang ini, tadi berangkat dari rumah, kayak mau kehel-helan. Ya, kehel. Anak gadisnya disuruh ketemu kan kehel kan. Nah, khawatir kalau itu masih ada tersimpan di sini, itu kurang bisa menyerap nantinya. Saya juga kalau di kelas Bu, di MTKD, saya kebetulan ngajarnya di MTKD, kan itu kan sekarang di kota saya sudah out karena waktunya terlalu lama, terlalu jauh lagi. Kemudian ketika saya ngajar di kampus, saya juga lakukan hal yang sama. Jadi bisa jadi anak-anak yang datang ke kelas sebelumnya mungkin bicarakan lah umur atau orang tuanya, ya kan? Jadi kalau misalkan kita langsung masuk jedar materi, kemungkinan dia nggak bakalan fokus. Dan pentingnya relaksasi ini, menurut hasil penelitian medis, coba ibu bisa lakukan nanti di rumah. Ya, kalau setiap hari kita kontinu melakukan relaksasi, barat sebentar saja, nggak usah lama-lama, 2-5 menit saja. Itu hasilnya Bu, akan mengurangi penyusutan otak. Kenapa? Karena kita terus dipakai.
Bahkan ada yang wanita kemarin seorang seperti robot, seperti mesin terus putar. Padahal dia butuh self love, butuh mencintai dirinya sendiri. Dengan cara apa? Relaksasi. Ya, baik. Silakan ibu duduk senyaman-nyamannya. Oke. Saya berharap tidak memegang satu apapun. Oke. Instruksikan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, rileks. Rileks ya. Silakan pegang dada kirinya seperti tadi sama tangan kanannya. Oke. Ibu bisa pejamkan matanya. Saya tidak akan menghipnotis ibu ya. Kayak uya-uya enggak. Kalau saya itu hipnoterapis, bukan penghipnotis. Saya hipnoterapis dari ISQ. Oke ya. Baik, silakan pejamkan matanya. Oke, izinkan ya. Mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki untuk relax. Semakin relax turun, menyebar dari ubun-ubun terus ke bawah. Terus semakin dalam, semakin relax. Oke, baik. Kita awali dengan kalimat istighfar, salat, dan sholawat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Tarik nafas dulu, pelan. Tahan. Hembuskan pelan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan dengan pelan. Oke, fokus. Abaikan suara-suara yang di luar sana. Ibu tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, namamu jantung. Atas perintahmu aku berdetak setiap saat. Atas perintahmu aku memompa darah ke tubuh manusia. Aku tak peduli, meski manusia tak pernah bersyukur kepadamu dan tak pernah menganggapmu penting. Aku tetap bekerja saat manusia sadar atau tak sadar, saat tidur atau terjaga, bergerak atau diam. Sebab aku hanya tunduk pada perintahmu. Aku mengabdi dan taat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku mata. Aku tunduk dan patuh atas perintahmu. Aku selalu bekerja atas perintahmu, baik saat manusia dalam keadaan sadar atau tertidur. Akulah yang bertugas mengajak manusia melihat keagungan ciptaanmu. Karena itu, ampuni aku bila manusia memaksaku untuk melihat pada sesuatu yang kau benci. Ampuni aku dan manusia yang menjadi wadah pengabdianku kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku khusus. Aku bicara atas nama seluruh anggota perut. Aku bangga ya Allah menjalankan perintahmu. Meski kadang aku harus memproses makanan yang tak aku sukai dan tak kau ridhoi. Aku tetap bekerja saat manusia dalam keadaan terjaga, tertidur, atau pingsan. Aku bekerja dengan kotoran-kotoran, tapi aku bangga ya Allah menjalankan perintahmu. Aku hanya tunduk kepadamu, karena manusia selalu lalai dan tak pernah mau memperdulikan gerak ibadahku yang berfungsi membantu mereka tetap hidup. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menjadikan bakteri baik dan bakteri buruk hingga ke tubuhku. Ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku telinga, hidung, kaki, tangan, dada, pundak, empedu, liver, ginjal, dan semua organ dalam tubuh manusia. Kau
berlari kepadamu ya Rabb dengan cara yang telah Kau ajarkan. Ampunilah dosa manusia, berilah mereka kesadaran untuk mensyukuri semua nikmat-Mu. Ajarkan mereka untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan setiap detik, meski saat mereka tak meminta atau tertidur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan buka matanya dengan perlahan, usap-usap mulai dari ujung kepalanya sampai ke ujung kaki. Jangan lupa ucapkan terima kasih, meminta maaf. Aku menyayangimu, aku mengasihimu. Maafkan aku jika selama ini lebih memilih sakit hati, lebih memilih marah, lebih memilih benci dan seterusnya. Bisa. Oke. Bagaimana perjalanan relaksasimu? Apa yang Ibu dapat dari perjalanan barisan? Ada yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Bu, berbagi? Apa yang Ibu bayangkan pada saat tadi melakukan relaksasi? Tenang. Selain tenang, bersyukur. Oke. Selain bersyukur, Bu, ada lagi nggak perasaan apa yang hadir pada saat tadi kita relaksasi? Ibu, ada perasaan apa? Bentar ya. Merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Mulai lupa dengan tubuh kita sendiri. Oke. Ibu, kita mau merasa nikmat, Masya Allah. Selain merasa nikmat, kenapa? Terasa gimana? Tetap bersyukur karena Ibu masih bisa berbicara, Masya Allah. Meskipun dalam kondisi siap. Ibu mau sembuh? Semangat, positif. Afirmasi yang tadi saya bilang, kata-kata kita itu bisa menular, bisa menjadi doa. Katakan pada Ibu, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, begitu pun ibu yang lain, ada yang sakit kakinya, katakan, wahai kaki, maafkan aku. Jika selama ini mungkin aku pernah membawamu ke suatu tempat di mana Allah tidak ridho dan menyenangkan. Maafkan aku. Mulai dari kepala semuanya, maafkan aku kalau selama ini saya selalu berpikiran negatif kepada orang lain, terlebih kepadamu ya Allah. Aku pengen kita mulai hari ini, seterusnya dan selamanya, ya, biiznillah wa qudratillah, dengan izin Allah dan kudratnya Allah, maka sembuh seperti semula. Terus itu diumpatkan setiap hari. Insya Allah itu akan punya pengaruh besar. Oke, baik. Materi yang kita akan bahas yaitu berdamai dengan Coba saya tanya, ada nggak orang yang tidak punya masalah? Ada. Jadi ibu jangan merasa sendiri. Ya. Ada orang yang ketika punya masalah, ada yang ember, nyari sebenarnya kemana-mana masalah kenal. Ada orang yang bikin sendiri. Nah, ibu jangan pernah berpikir orang lain tidak punya masalah. Sejatinya, setiap orang itu sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka masing-masing sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Cuma beda duduk. Ya kan? Masalahnya ada dengan yang mertua, masalahnya ada dengan orang tua, ada dengan pasangan, ada dengan anak-anak, ada dengan tetangga yang julid. Gimana? Cuma beda judul aja, Bun.
pernah merasa bahwa kita itu sendirian yang punya masalah. Enggak. Oke? Sekarang gini, ketika orang punya masalah, kemudian setelah ada solusi, selesai sampai di situ masalahnya? Enggak. Karena siklus kehidupan kita itu berawal dari masalah, maka berujung dengan masalah juga. Gini, bentar ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapa. Ada anak gadis yang sudah usia belum dapat jodoh, masalah bukan. Dasar tangan dijulit, ketika lewat rumahnya, kapan nih nikah? Orang-orang seumuran kamu udah pada nikah loh. Jangan begitu ya Bu ya. Sakitnya di sini. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita. Nah, empati yang harus dilakukan. Makanya jangan lost control nih lisannya. Ternyata Allah kasih dengan doa dan harapan dari saya tadi situ ada orang yang menikahinya. Terlepas caranya akan dijodohkan ataupun dia datang sini. Berarti kan solusi tuh, udah nikah. Apakah sampai di situ dia selesai? Setahun, 2 tahun, tetangga julid lewat lagi. Kapan nih punya anak? Iya kan? Maka tidak akan pernah berhenti masalah itu. Udah nikah sih anak sama Allah. Setahun, 2 tahun, mungkin di Anusapali dulu, datang julidnya. Kapan nih punya adik? Jadi nggak pernah habis Bu, karena memang siklusnya begitu. Masalah, ya ada solusi, masalah lagi, ada solusi, masalah lagi terus. Sekarang kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa menghindari masalah, kita nggak bisa mengubah orang lain, nggak bisa. Kita nggak bisa lari dari masalah, nggak bisa. Tapi kita bisa berdamai dengan masalah. Ya? Makanya berdamailah dengan masalah. Kenapa kita seolah ribut terus? Karena kita lebih banyak menolak. Ya enggak? Kita lebih banyak menolak, apalagi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena Allah itu dipasti anukil. Oke? Ya. Jadi hidup pasti mulai dari masalah, berujung dengan masalah. Dan yang punya masalah bukan hanya kita, semua orang pun punya masalah. Jadi kita nggak bisa menolak, nggak bisa menghindari, tapi kita bisa merespon dengan positif. Kalau kita bisa merespon dengan positif, maka pasti kita akan mudah mendapatkan solusi. Hampir kebanyakan ketika dihadapkan dengan masalah, kita fokusnya pada apa? Pada masalah. Masalahnya tidak selesai, tidak ada solusi karena kita fokus pada masalah. Contoh, ada ibu-ibu ahli pengajian awalnya dia sudah lama tidak ngaji. Dia bilang ke semua orang, "Ngapunten, abdi mah teu biasa naon, saya namanya jadi sampai." Sumping deui kana sana. Buah puntennya Bu, abdi mah teu biasa naon, saya namanya jadi sampai. Hampir ke setiap orang dia bilang jadi sampean. Berarti dia fokus pada masalah sampai. Harusnya ya, dia fokus pada apa yang menjadi kendali dia. Lalu ya enggak? Sampai kapanpun, sampai kiamat pun, kalau dia tidak pernah berikhtiar, itu nggak bakalan selesai Bu. Jangankan masalah yang besar, yang kecil saja, kalau tidak ada ikhtiar, nggak bakalan selesai. Ya? Begitupun ketika ibu misalkan menginginkan perubahan pada anak-anak, pada pasangan, lagi-lagi kita nggak bisa Bu, karena itu di luar kendali kita. Maka kita fokus pada apa yang dalam kendali kita. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Anak dalam pulang merubah sesat. Apa yang kira-kira yang ada dalam kendali? Menasehatinya, ya kan?
mendoakannya jalur langit. Ya, ibu mendoakan tirakat, akan baca Fatihah yang khusus anaknya untuk 100 kali dalam satu malam. Itu yang ada dalam kendali kita. Kenapa saya katakan kita nggak bisa merubah orang lain sampai kapanpun, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Oke, saya tanya sekarang, Nabi Nuh alaihissalam apakah bisa merubah anaknya? Setelah Nabi, Nabi Nuh bisa merubah istri. Nabi Ibrahim bisa merubah bapaknya yang suka bikin berhala. Siti Asyah bisa merubah suaminya, Fir'aun. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apakah bisa merubah pamannya? Jadi itu nggak usah capek-capek. Karena tanpa disadari, dari sekian masalah yang kita anggap masalah dalam hidup, kita sering maksa masuk pada masalah yang di luar kendali kita. Nanti ya, pulang ke rumah, ibu punya buku khusus, buku catatan sendiri, kayak diary, tulis coba di situ. Masalah yang selama ini, ya, ibu merasa dipusingkan dengan sesuatu itu, kira-kira apa? Tulis misalkan, 1, si ayah kurang peka. Ya, si AA sekamasti. Dari sekian puluh berapa bukan nulisnya? Tulis ya, ini harus dipraktekkan. Kalau mau dipraktekkan nggak ada apa-apa. Nah, nulis nomor 25. Sok yang mau. Saya tanya sekarang, si ayah terpeka itu di luar kendali, di dalam kendali. Di luar kendali. Tapi lagi-lagi kita sering maksa masuk. Betul kan? Sering maksa masuk. Akhirnya ibu pusing sendiri karena menginginkan perubahan. Hakikatnya yang bisa merubah itu siapa? Allah. Kalau kita ingin merubah pasangan kita, berarti kita masuk pada wilayah Allah. Pada kumar terpusing. Terus, kehatos ayana. Jauh wanita. Kalau sekarang sudah diingatkan tetap begitu saja. Tapi kalau terus kita ngomong juga malah jadi berantem, akhirnya jadi dosa, wideka urang. Itu udah pakai jarum wanita. Ya Allah, suamiku adalah titipan, amanahmu ya Allah. Anakku adalah amanahmu ya Allah. Engkau yang menciptakan mereka, Engkau yang membulak-balikan hati mereka. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka aku mohon ya Allah, aku pasrahkan kembali kepadamu. Ya, kira-kira apa yang jadi harapan ibu? Karena engkaulah yang bisa merubah segalanya. Karena engkaulah yang menciptakannya. Aku mohon ya Allah, jadikan dia suami yang soleh. Itu jadikan anak hamba yang soleh. Kalau ibu maksa juga kan setiap hari malah jadi terus berantem. Dosa pasien dan pasien. Padahal santan tuh buat yang kasih bapak, panggilan anak surga. Ini ya penting. Jadi tolong ya deteksi ini di luar kendali atau di dalam kendali. Kita fokus pada apa yang ada dalam kendali. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Ini penting. Jadi kalau kita sudah bisa mendikotomi, memilah, ya, ini di luar kendali masalahnya, ini di dalam kendali, itu akan lebih mudah Bu menyelesaikannya. Ya enggak? Akan lebih mudah. Dan dalam menyelesaikan itu bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi itu repot Bu, kita nggak bakalan menemukan solusi, buntu. Tapi beda ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan lega. Nanti karena saya kasih tahu rumusnya. Ya, jadi tolong dicek please. Nanti, oh ini di luar kendali, cakap Bu. Oh di luar kendali, hampir sadayana. Wah. Jadi sebetulnya Allah itu sangat sayang ke kita. Cuma kitanya aja yang persepsinya berbeda. Makanya yang saya bilang, kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Maknai setiap kejadiannya, ambil hikmah di balik semuanya. Ingat, ada 5 keyakinan yang harus terus terniang oleh ibu semua.